Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teori relaksasi atau relaxation theory yang beranggotakan saya Muhammad Khalid Mufid dengan NIM 026, Yusril Faza Aftoni dengan NIM 035, Dimas Kurniawan dengan NIM 036, Ervina Puspasari dengan NIM 002. Oke, lanjut, Mbak. Oke, relaxation theory dari Lazarus dan Patrick. Relaxation theory, Lazarus 1883, Patrick 1916, recreation, to tasks that are relatively new to the organism. Thus, play is found more often in childhood. Play replenishes energy for as yet unfamiliar cognitive activities of the child and reflects deep-rooted race habits, phylogenetically acquired behaviors that are not therefore new to the organism. Play is seen as a mode of dissipating the inhibitions built up from fatigue due phylogenetic functions common to the race ontogenetic functions specific to the individual requiring training. Ya, speaking English tadi dari Google, kami ambil kata-katanya dari sini, kami copy paste ke Google dan menghasilkan suara tersebut. Yang artinya, teori relaksasi, Lazarus 1883, Patrick 1916. Rekreasi, untuk tugas-tugas yang relatif baru bagi organisme, jadi bermain lebih sering ditemukan di masa kanak-kanak. Bermain mengisi kembali energi untuk aktivitas kognitif anak yang belum dikenal dan mencerminkan kebiasaan ras yang mengakar. Perilaku yang diperoleh secara filogenetik yang oleh karena itu tidak baru dalam bermain dipandang sebagai cara menghilangkan hambatan yang dibangun dari organisme akibat kelelahan. Filogenetik, fungsi umum untuk ras, ontogenetik, fungsi khusus untuk individu yang membutuhkan pelatihan. Jadi, kami mengambil kesimpulan bahwa ada 4 poin penting yang terdapat atau yang terkandung dalam relaxation teori ini. Yang pertama, teori relaksasi. Poin kedua, rekreasi. Poin ketiga, filogenetik. Dan poin keempat, ontogenetik. Nah, 4 poin ini ada kaitannya atau berhubungan dengan pembelajaran Penjas, dan nanti dijelaskan satu persatu per poin-poinnya. Teori relaksasi. Menurut Lazarus, cara paling efektif untuk mengajarkan relaksasi bukanlah memberikan satu pendekatan untuk semua klien, tetapi menyesuaikan paket perawatan relaksasi individual dan komprehensif berdasarkan preferensi teknik klien serta air state dan air belief yang diinginkan. Dengan demikian, pelatihan relaksasi ABC merupakan aplikasi dari terapi perilaku spektrum luas atau terapi multimodal. Menurut saya, relaksasi ini merupakan sebuah pendekatan dalam teori bermain menggunakan teknik-teknik yang dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan dengan menyesuaikan aktivitas yang dibutuhkan sehingga mampu diterima dan dikuasai dengan baik oleh orang yang melakukan baik dalam bidang olahraga maupun bidang kesehatan hingga bidang psikologi. Oke, lanjut. Relaksasi dengan Penjas sangat berkaitan erat. Dalam pembelajaran Penjas ini, relaksasi bisa diaplikasikan dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Bisa dilakukan dengan menyesuaikan apa yang dibutuhkan siswa saat pelajaran Penjas berlangsung. Dalam merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP,
guru bisa memasukkan nilai-nilai yang ada dalam teori relaksasi ini. Contohnya, dalam kegiatan pemanasan, guru bisa mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan ini sesuai dengan materi yang ingin diajarkan. Misal, materi sepak bola. Berarti pemanasan yang dibutuhkan yaitu lebih serius dan terfokus pada bagian kaki. Tetapi bagian tubuh lainnya juga perlu dipanaskan, sehingga siswa sudah siap sebelum melakukan praktek di lapangan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusril. Oke, baik Mas. Mas Khalid, terima kasih. Lanjut, Mbak. Ya, berikutnya ada teori rekreasi. Dengan pengertian rekreasi dan jenis rekreasi. Kata rekreasi berasal dari bahasa Latin, yaitu recreare, yang secara harfiah berarti membuat ulang. Dan secara umum, pengertian rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali rohani dan jasmani seseorang. Kegiatan yang umum dilakukan untuk melakukan rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi pada umumnya dilakukan pada akhir pekan. Banyak ahli memberikan pandangan bahwa aktivitas rekreasi adalah kegiatan untuk mengisi waktu senggang. Namun, kegiatan rekreasi dapat pula memenuhi salah satu pengertian, yaitu penggunaan berharga dari waktu luang. Dalam pengertian rekreasi ini, kegiatan dipilih oleh seseorang sebagai fungsi memperbarui ulang kondisi fisik dan jiwa. Sehingga rekreasi tidak berarti hanya membuang-buang waktu atau membunuh waktu. Seperti itu. Selanjutnya, menurut J.B. Nash memberikan gambaran bahwa aktivitas rekreasi adalah pelengkap dari kerja. Oleh karena itu, rekreasi adalah kebutuhan semua orang. Dengan demikian, penekanan dari aktivitas rekreasi adalah dalam nuansa menciptakan kembali atau yang bisa disebut recreation orang tersebut. Ada upaya revitalisasi jiwa dan tubuh yang terwujud karena menjauh dari kegiatan rutin dan kondisi yang menekan dalam kehidupan sehari-hari. Teori rekreasi berpendapat bahwa bermain sebagai aktivitas yang terkait erat dengan rekreasi. Teori rekreasi ini biasanya mengacu pada teori relaksasi atau pengendaraan yang sudah dijelaskan Mas Khalid tadi. Lanjut. Hubungan rekreasi dengan penjas dan olahraga yaitu merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan. Hutchinson memaparkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan aktual dapat diterapkan dalam berbagai situasi rekreasi. Elemen-elemen ini mencakup hubungan individu dengan motivasi, pemahaman, prestasi, dan transfer belajar pada situasi lainnya. Dalam banyak hal, pendidikan jasmani menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Undang-undang pendidikan telah mengatur mengenai wajib belajar bagi para siswa. Seorang harus diajari pendidikan jasmani secara reguler oleh guru yang memiliki sertifikasi guru pendidikan jasmani. Nah, untuk salah satu contohnya yaitu yang berada di dalam sekolah, yang mana siswa secara sukarela telah melatih diri untuk meningkatkan keterampilan olahraga yang diperlukan dalam kompetisi pada liburan sekolah. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Muhammad Murni dan Yuda M. Saputra. Kemudian fungsi sekolah kaitannya olahraga, rekreasi, dan pendidikan jasmani yaitu untuk menumbuhkan pemahaman dan pemanfaatan waktu luang dan rekreasi bagi peserta didik. Fungsi rekreasi itu sendiri yaitu sebagai pengaruh kekuatan sosial, materi, dan metode pendidikan yang sama pentingnya.
Salah satu dampak yang cukup besar kegiatan rekreasi pada pendidikan adalah pengembangan sikap sosial dan pemenuhan akan fungsi kelembagaan yang membantu individu untuk memperluas sikap dan pemahaman tentang waktu luang dan pengembangan skill. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Ervina, monggo. Ya, terima kasih. Filogenetik. Filogenetik merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari dan menentukan hubungan evolusioner atau juga pola keturunan kelompok organisme. Filogenetik atau fungsi ras umum misalnya merangkak, duduk, dan berjalan, perkembangan yang terjadi dari proses kematangan. Untuk meningkatkan perkembangan, salah satu caranya adalah dengan bermain. Bermain adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas anak untuk bersenang-senang. Bermain mengembangkan aspek fisik atau motorik, yaitu melalui permainan, motorik kasar dan halus, kemampuan mengontrol anggota tubuh, belajar keseimbangan kelincahan, koordinasi mata dan tangan, dan lain sebagainya. Dampak yang terjadi adalah tumbuh kembang fisik atau motorik menjadi baik, maka akan tumbuh percaya diri, memiliki rasa nyaman, dan memiliki konsep diri positif. Aspek kognitif berkembang pada saat bermain, yaitu mampu meningkatkan perhatian dan konsentrasinya. Dengan bermain juga mampu memunculkan kreativitas, mampu berpikir divergen, melatih ingatan berbahasa. Kemudian konsep abstrak yang membutuhkan kemampuan kognitif juga terbentuk melalui bermain dan menyerap pada hidup anak, sehingga anak mampu memahami dunia di sekitarnya dengan baik. Bermain memberi kontribusi alamiah untuk belajar dan berkembang, dan tidak ada satu program pun yang dapat menggantikan pengamatan aktivitas dan pengalaman langsung anak saat bermain. Dan terakhir akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Monggo Mas Dimas, dipersilahkan. Oke, selanjutnya otogenetik. Otogenetik yaitu kontribusi yang tiba dari sejarah pribadi individu anak, merupakan individu yang tidak bisa terpisahkan dengan aktivitas sosial dan budaya, sehingga anak mengalami proses perkembangan. Fungsi khas untuk individu berenang, melempar bola, naik sepeda, diperlukan latihan. Kecenderungan yang diwariskan tidak dapat matang sepenuhnya tanpa dukungan lingkungan. Contoh faktor stimulus lingkungan dalam bentuk belajar atau pelatihan itu sangatlah penting. Walaupun anak sudah mencapai kematangan untuk bermain sendiri, tetapi tidak akan dapat bermain sendiri tanpa diberi latihan bermain sendiri. Lanjut. Keterampilan otogenetik merupakan keterampilan yang dihasilkan dari kelatihan dan pengalaman sebagai hasil dari pengaruh lingkungan dan tindakan aktivitas gerak yang dikuasai atau diperoleh melalui proses latihan ataupun pembelajaran yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus untuk mencapai keterampilan yang baik. Keterampilan terbuka dan tertutup adalah suatu kategori keterampilan berdasarkan pengaruh lingkungan sekitar terhadap penampilan gerak olahraga. Keterampilan kasar dan halus merupakan klasifikasi keterampilan yang dibuat atas dasar jumlah otot-otot yang terlibat, kadar energi yang dikerahkan atau usaha untuk menampilkan gerak olahraga. Lanjut. Baik, terima kasih matur nuwun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.